Shalom, puji Tuhan ya. Kita boleh dipertemukan kembali di hari Minggu, di hari yang penuh sukacita, di hari yang cerah. Untuk itu kita harus lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, karena begitu besar anugerah Tuhan begitu kita datang memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau berserta. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari bagi berdiri saudaraku. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Benar ya saudaraku, begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Maka dari itu janganlah sungkan untuk kita datang memuji Tuhan, mengucapkan syukur betapa besarnya kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Maka untuk itu kita hanya diberi satu kali dalam satu minggu ya untuk datang ke rumah Tuhan. Berikanlah waktu yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mulai dari awal lagi, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
ajaib perkasa kekuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya. Terima kasih. Dan hormat dan membuka kepada Bapa dan Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa surgawi yang kekal dan rahmani, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan sudah memberikan waktu kepada kami. Seberapa banyak yang hadir pada saat ini Tuhan, kami menyembah, kami memuji, kami memuliakan kebesaran Tuhan. Tidak ada ilah lain yang kami sembah, hanya Tuhan Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kesempatan yang baik dan indah pada pagi hari ini. Tuhan memberikan waktu kepada kami sebagai jemaat umat Tuhan. Seberapa banyak yang hadir pada saat ini, berkati Tuhan, agar setiap kami yang hadir di sini mempunyai berkat limpah dan anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap umat Tuhan yang hadir di sini, bahkan yang belum hadir sekalipun. Kami berdoa mungkin mereka tengah di perjalanan, atau mungkin mereka sudah bersiap-siap untuk datang ke rumah Tuhan di sini. Tuhan, dengan kasih dan kuasa sabda Tuhan, iringkan mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Kami menyembah, kami memuji, kami memuliakan kebesaran Tuhan di dalam ibadah yang baik pada hari ini. Kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami siap untuk menerima, mendengar sabda-Mu. Tuhan memberkati hamba-Nya, baik yang saat ini sudah melayani atau sedang melayani puji-pujian. Kami juga berdoa bagi hamba-Nya, Bapak dan Ibu Gembala yang saat ini tengah melayani layanan di tempat ini. Berkati Tuhan, agar setiap lidah, bibir, serta mata hati beliau-beliau ini Tuhan memberkati. Karena setiap firman Tuhan yang ditaburkan, kami boleh mendengar dan menerima dengan baik, agar supaya menjadi berkat baik bagi kami, demikian juga bagi orang lain. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan meneruskan ibadah ini. Sebelumnya kami mohon ampun dan maaf atas segala dosa kesalahan kami, atas segala perilaku, perbuatan dan pelanggaran kami. Tuhan berkenan, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Bahkan Tuhan bungkus tutup selimuti tubuh kami oleh darah kuasa Kristus, agar kami berjalan di dalam jalan yang benar dan diam mendengar sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah kebesaran kemuliaan selama-lamanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak David. Silakan duduk saudaraku. Sekali lagi terima kasih ya. Tuhan sungguh baik, teramat baik bagi kita. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan ya selama ini ya. Untuk itu kita harus semangat dan lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan, karena hanya inilah yang kita bisa suguhkan ya
kita bisa sembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu dalam hari menanti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, baik, oh sungguh amat baik, oh untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh amat baik, oh untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh amat baik, oh untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dan sekalian, Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik, terutama untuk saya di kehidupan keluarga saya. Banyak pertolongan Tuhan yang tak pernah diduga dan disangka ya. Apalagi dalam masa pandemi ini ya, banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, banyak yang mengeluh dalam perekonomian. Tapi justru di tahun inilah saya boleh mendapatkan begitu banyak pertolongan yang sungguh yang sangat saya tidak sangka ya. Dari hal yang kecil sampai yang besar saya bisa menerima. Yang tadinya mustahil bisa saya dapatkan. Tapi itu semua kami alami. Yang terutama dari masalah HP. HP cuma satu, bayangin 5 orang satu HP. Saya yang bekerja sampai mengalah nggak bawa HP ya, karena untuk jual pulsa atau apa. Puji Tuhan tentu dapat. Cuma-cuma ya dari situ. Puji Tuhan udah ada lagi, jadi saya bisa bawa ke bekerja. Dan ditambah Kevin juga harus butuh. Puji Tuhan ada juga berkatnya. Jadi benar sekali ya, semakin anak bertumbuh besar tuh porsi juga pasti ditambahkan. Terbulik dengan saya yang saya sungguh di luar nalar saya. Motor, aduh gimana ini motor saya Kenzo, kalau saya bawa motor pasti ngamuk terus. Masa harus tiap hari saya bawa kerja? Tuhan gimana ini saya, Tuhan saya motor cuma satu, mau beli nggak ada. Ada juga puji Tuhan walaupun hanya second ya, tapi saya dapat cuma-cuma dengan kemurahan Tuhan. Tuhan pakai ya teman suami saya, kata udah beli aja, kasihan buat anak-anak biar nanti bisa jalan-jalan bareng. Kata saya, puji Tuhan. Kata saya, Tuhan kau benar-benar baik sekali. Teman saya itu bagaikan malaikat buat saya ya. Apa yang saya perlukan dia itu selalu kontak gitu. Bu, katanya ada gini loh, ada rumah ini gimana? Apa nggak pingin? Wah Ci, saya mah kalau untuk itu mah bisa mungkin nyicilnya, tapi DP-nya ya nggak ada saya itu.
Ya nggak apa-apa, nanti Ci bantu, nggak apa-apa. Aduh gimana Ci, saya nggak mau, udah nggak apa-apa, biar lu punya rumah, kata saya. Ya pikir saya udah ya, nggak akan itu lagi ya, nggak akan dibahas lagi. Jarak 10 bulan lagi, lu gimana, jadi nggak? Ya jadi Ci, cuman kan saya nggak ada uangnya, gitu. Udah nanti Ci transfer berapa butuhnya. Aduh kata saya, Tuhan terima kasih banget Tuhan, saya percaya Tuhan Engkau tunjukkan info-info ini tersebut, pasti semua itu rencana Tuhan. Baik dari dananya yang saya nihil ya, setiap bulan saya tuh selalu minus, tapi Tuhan adakan tepat pada waktunya. Haleluya, benar Tuhan. Saya hanya, ya Tuhan, anak saya ini mau sekolah, gimana ini biaya daftarnya pasti cukup besar. Terus saya dicicil juga pasti lumayan, saya pinginnya bisa bayar separuh biar agak ringan gitu. Pas saya mau daftar, puji Tuhan, dari teman suami tak tahu masuk berapa juta gitu ya. Itu tuh berkat anak, kau jangan dipakai yang aneh-aneh, itu buat anak dulu harus daftar sekolah. Saya benar sekali Tuhan tuh sediakan tuh tepat pada waktunya. Jadi makanya dari itu saya gak pernah bosan-bosannya memuji Tuhan, baik saat berjualan juga ya, seperti yang Jumat kemarin itu benar sekali, kalau bukan kemurahan Tuhan saya nggak mungkin bisa habis kemarin ini ya. Berjualan kan saya ngerjain target mendapat nilai sekian, tapi kata saya optimis, tapi begitu masuk area, aduh enggak ya mbak, wah haleluya, saya selalu gitu kalau pas ada penolakan, haleluya. Pas terus satu lagi, Bu mau kayak yang biasa sebut lebih, oh iya, udah masuk. Ibu saya mau juga kayak si bos. Hah benar? Iya, mimpi apa ya saya? Kok hari ini diborong gini? Puji Tuhan banget saya. Benar sekali, Tuhan tuh tahu apa yang saya mau gitu. Pas begitu, biasanya kalau udah diborong gini banyak pelanggan yang nggak ada. Ternyata benar saudaraku, andai kan itu tadi si karyawan gak ikut ngeborong, mungkin saya gak akan habis. Tapi Tuhan tuh semua udah rencanakan ya, udah diatur sedemikian rupa. Makanya puji Tuhan, saya ke kantor, Ibu tadi ada yang ngeborong, saya masa? Iya, saya juga baru kali ini, saya gitu. Wah luar biasa. Ya sekali lagi itu pertolongan Tuhan tuh benar-benar nyata saya alami. Di masa-masa yang sukar ini saya sangat-sangat bersyukur, dikasih kesehatan, dikasih ya keluarga dalam kondisi sehat semua ya. Banyak kan yang anak-anak mungkin sakit apa, puji Tuhan anak saya selalu kasih kesehatan sampai saat ini. Haleluya. Terima kasih. Kita angkat satu pujian kembali. Allah ditinggikan. Mari bagi puji saudara. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biasanya malah berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kita masuk dalam persembahannya, tanggal 1 pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Hanya kasih setianya yang
siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dengan satu pujian, bila Kau izinkan, karena segala sesuatu Tuhan yang mengizinkan kita boleh mengalami ini semua. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar sekali ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita dapat alami. Begitu saya mengingat waktu awal saya datang ke Taman Rahayu, saya nggak akan pernah menyangka dari yang posisi enak menjadi susah dan sampai harus berjualan kaki lima ya. Tapi semua itu mungkin proses Tuhan. Kalau mungkin saya hanya menurut, udah pindah lagi ke Majalaya, mungkin saya tidak akan mengenal Tuhan sampai saat ini. Ya, semua itu karena proses hingga saya boleh mengalami banyak pergumulan dan pergumulan. Saya boleh dikenali oleh banyak orang, boleh mengenal Tuhan. Itu semua butuh proses yang luar biasa, butuh hati yang sangat sabar ya menghadapi semua ini. Tapi semuanya itu indah pada waktunya. Saya boleh mengalami ini semua. Untuk itu saudaraku, janganlah takut, karena Tuhan selalu menopang kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan pasti berikan rencana yang baik untuk kita. Untuk itu kita angkat kembali dari awal, kita bangkit berdiri. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba
Tuhan pada firman. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena kami merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai pagi hari ini. Amin. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan masih izinkan kami ada di dalam satu persekutuan ibadah. Bahkan kami masih bisa memuji Tuhan, kami masih bisa mengagungkan Tuhan dengan waktu yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami, sehingga kami bisa mempergunakan waktu yang ada pagi hari ini untuk memuji, untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Engkau memberkati Bu Lulu yang sudah membawa kami memuji Tuhan, memberkati pribadinya, keluarganya, dalam usaha, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus saja yang memberkati. Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu di akhir zaman ini. Kami butuh firman Tuhan itu masuk di dalam setiap hati kami. Kami butuh firman Tuhan untuk menerangi langkah kehidupan kami ke depan. Apa yang harus kami kerjakan di hari-hari ini. Tuhan, berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu pagi ini. Kami siap mendengar. Roh Kudus tetap menguasai ruangan ini dan tetap menguasai ruang hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa ya, sudah di penghujung bulan Agustus. Sebentar lagi yang sudah namanya berber ya, sudah mau hujan, sudah mulai lagi kita boleh menatap bahwa sebentar lagi sudah mau tahun yang baru ya. Mari dalam keadaan apapun kondisi saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan atau membiarkan kita. Kalau kita boleh menilik ke belakang ya, banyak hal yang mungkin membuat kita ketakutan, khawatir ya, tidak tahu mau berbuat apa. Tapi mari kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat, kita boleh ada sampai saat ini, itu karena anugerah kasih Tuhan ya. Kita bisa lewati hari lepas hari, sudah sampai di bulan Agustus ya, 2 hari lagi, besok terakhir ya, tanggal 30 Agustus ini kita boleh ada sehat. Puji Tuhan, itu anugerah Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Saya akan baca, ambil dari kitab surat Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Sudah katakan amin. Saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, kemauanmu yang engkau cita-citakan, yang kau idam-idamkan kepada Allah, bukan kepada yang lain, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Banyak hal yang akan membuat kita menjadi khawatir dalam hidup ini.
Biasanya kalau bulan Agustus kemarin sudah masuk, ya, orang tua sudah disibukkan dengan apa? Daftar ulang. Ya, daftar ulang belum selesai sudah mesti daftar ulang. Apalagi apa saudara? Ya, kayak anak-anak yang sudah kelas 3 SMP masuk SMA sudah siap-siap dari sekarang. Kenapa? Mau dapat apa yang namanya diskon, ya. Karena dari sekolah sudah dapat. Kalau bayar dari bulan Agustus, September, Oktober, dapat diskonnya beda-beda, ya. Dapatnya beda, ya. Lagi berdoa tuh, Tuhan, si Karen mau masuk SMA, saudara, udah mesti masuk, belum selesai kakaknya sudah mesti mikirin karena dia, ya, pikir, ya. Bisa banyak hal bisa membuat kita khawatir dalam hidup ini. Banyak hal membuat kita, ya, tidak tahu mau berbuat bagaimana. Ya. Firman Tuhan menghendaki supaya kita menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Allah melalui doa. Amin. Ya. Serahkan kekhawatiranmu melalui doa. Kenapa? Karena ternyata di dalam doa kita boleh mengalami hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, saya bukannya saya selalu bilang kalau lagi bulu tangkis, saudara, bukan soal ditanya apa olahraganya, selalu ada aja, ya, Pak, saya ngalamin begini, ada begini, saya bilang, kasihan juga ya. Saudara, karena pandemi ini, ya, ada sales yang saya ketemu tadi kemarin, saudara, dia berkata begini, tidak bisa ketemu, ya, mau ketemu orang, aduh, ini orang baru, ini OTG-nya atau apa, gejala nggak, takut dirinya, ya. Padahal dia berdoa, Tuhan berkati saya, usaha saya, tolong agar ada yang beli usaha saya, agar ada yang mau beli apa yang saya mau. Betul ya? Telepon, Pak, mau ketemuan. Ini dengan siapa ya? Karena orang baru, akibatnya dia maju mundur. Saya takut, Pak. Kalau saya datang, saya ketemu, betul, bisnis bicara. Tapi kalau pulang bawa penyakit, loh, kan sudah berdoa, kenapa khawatir? Betul ya? Kalau kita sudah berdoa, minta sama Tuhan, percaya Tuhan pasti tolong. Saya bilang, tanya gimana kehidupan doamu? Iya Pak, tadi saya dari gereja ini, terus pindah. Di gereja ini saya melayani. Sekarang pindah di gereja ini, saya udah gak melayani, istri yang melayani. Loh, kenapa mau jadi mundur? Ketika kita boleh serahkan kekhawatiran kita di dalam doa, kita akan melihat hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Tadi saya katakan banyak hal yang membuat kita menjadi khawatir dalam kehidupan. Banyak hal membuat orang tidak tahu lagi mau bagaimana. Ada orang bilang begini, saya sudah berdoa terus sampai mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Seringkali saya sudah berdoa Pak, tapi saya masih mikirin, aduh bagaimana? Ya. Apa dengan kita bantu mikir, khawatir kita jadi berkurang? Saudara, Paulus tulis surat kepada jemaat di Filipi. Janganlah, katakan, hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi kalau kita mundur dalam kitab Injil, ya, dalam kitab Injil Injil Matius, kita dapati bahwa Yesus pernah berkata, jangan kamu khawatir hari ini tentang apa? 3 hal. Betul ya? Apanya? Apa yang kau mau makan, apa yang engkau minum, apa yang engkau mau pakai hari ini? Oh, usah khawatir. Percaya sama Tuhan.
Paulus tekankan lebih jauh lagi, bawa kepada jemaat di Filipi untuk tidak khawatir tentang segala hal, tentang apapun juga dalam kehidupan ini. Saudara, tadi saya katakan banyak hal membuat kita khawatir, banyak hal membuat kita gelisah dalam kehidupan kita. Kita khawatir, kita gelisah karena apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, kita belum terima. Makanya Tuhan bilang, bawa itu dalam doa, bawa itu kekhawatiran dalam doa, dan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan. Karena kita percaya di dalam doa ada mujizat yang luar biasa. Saudara, saya kadang bilang begini Bapak Ibu, kami ini hamba Tuhan, jemaat sudah tahu gaji kami ini sebulan. Betul ya? Saya bayangkan sisanya dapat dari mana? Kalau mau hitung atau apa saudara, tapi kembali kepada Tuhan. Kami serahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Kami mau bawa juga jemaat, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan di dalam doa, dan alami apa yang menjadi keinginanmu, kerinduanmu, pergumulanmu pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Nah saudara, saya mau bawa begini. Ketika kita berdoa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka kita dapat berapa hal. Kekhawatiran kita bawa kepada Tuhan, kita bawa dalam doa kita kepada Tuhan. Maka di dalam doa itu kita mengalami beberapa hal. Yang pertama, ayat yang pertama dari Filipi pasal yang keempat, dia berkata begini, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, engkau khawatir dalam keadaanmu, dalam kondisimu saat ini, berdoa kepada Tuhan. Ketika engkau berdoa, engkau akan bisa berdiri teguh dalam imanmu kepada Tuhan. Saudara, mungkin Bapak Ibu saudara pernah dapat di gambar doa orang yang selalu berlutut di hadapan Tuhan, pasti bisa berdiri menghadapi setiap hari perjalanan hidup. Orang yang biasa berlutut di hadapan Tuhan akan tetap berdiri menghadapi badai cobaan sekalipun. Orang yang selalu berdoa kepada Tuhan punya iman yang luar biasa di dalam Tuhan, bisa berdiri teguh dan bisa berkata, Tuhan itu baik bagi saya. Amin. Di dalam kita berdoa, serahkan kekhawatiran kita. Kita berkata amin, kita bisa percaya dengan iman kita, Tuhan sudah jawab doa saya, Tuhan sudah dengar kekhawatiran saya, Tuhan sudah selesaikan kekhawatiran saya. Kalau masih bilang, aduh masih bisa lah ya, aduh masih mikirin, berarti kita mengecilkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Saya katakan saudara, kalau kita bisa ada di tanggal 30 Agustus, lihat ke belakang, dari pandemi demi pandemi kita boleh alami, dengar mulai ternyata turun naik lagi saudara. Ya. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, bisa sehat, itu anugerah kasih Tuhan. Kita nggak tahu besok mau jadi apa, bagaimana. Mari tetap dalam doa dan alami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Orang yang biasa berdoa, dia akan berdiri menghadapi, menyongsong setiap persoalan, pencobaan apapun, dan bisa berkata dengan iman, Tuhan sudah selesaikan kekhawatiran saya.
Yang kedua dia berkata begini, ya. Ayat yang kedua, Eudia kunasihati dan Sitike kunasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Yang kedua, ada ayat bilang begini, kalau mau berdoa kepada Tuhan, ada masalah sekecil kerikil, selesaikan dulu. Betul ya? Bereskan dulu, baru lanjutkan doa. Mau bawa persembahan aja, lu ada masalah. Bro, kok saya minta maaf ya. Aduh, saya nggak ada sejahtera. Kayak lu bagaimana? Minta maaf dulu. Bawa persembahan mau kepada Tuhan. Kedua, kalau kekhawatiranmu pengen beres di dalam doa, bereskan juga masalahmu dengan orang yang ada di sekitar. Kalau engkau nggak bisa mengampuni orang, bagaimana kita mau bisa diampuni oleh Tuhan? Bereskan masalah kita dulu, dan Tuhan akan selesaikan kekhawatiran. Amin. Ada masalah, ditambah kekhawatiran, habis saudara. Yang ada apa? Kita perjanjian lama, kita akan semakin bungkuk saudara. Kekhawatiran membukukan orang. Kita nggak bisa lihat ke depan. Yang kita bisa lihat apa? Ke bawah terus. Masalah terus yang kita lihat. Kita nggak bisa lihat ke atas, melihat bagaimana rencana Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Berdoa, minta ampun sama Tuhan, bereskan masalah kita, dan kita akan lihat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ya, ayat keempat berkata, ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, apa? Bersukacita. Waduh, luar biasa. Saudara, saya mengalami hal yang luar biasa. Ketika kita berdoa, serahkan semua kekhawatiran kita. Ketika kita berdoa, katakan amin. Wah, ada mengalami apa? Sukacita. Tuhan beri apa? Damai sejahtera. Ya. Karena ayat 7 bilang apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada anak muda kita saudara, ya, WA kepada Ibu Gembala, tante saya mau kuliah di mana saya nggak tahu. Ada 2 pilihan, yang satu di sini, satu sini, kuliah tempatnya beda lagi. Berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang Tuhan, minta tanda sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang ini terus kamu sejahtera, ambil yang melangkai. Betul kan? Ketika kita berdoa untuk kekhawatiran kita, ketika kita boleh mengatakan amin, kita mengalami kesukaan di dalam Tuhan. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Ada orang bilang, ini orang kok ketawa, sukacita terus, senang terus, ya. Emang gak ada masalah nih orang? Saya punya masalah, tapi saya bisa sukacita, bisa senang. Itu karena apa? Karena Tuhan yang bisa bikin saya, yang buat sukacita, yang bikin damai sejahtera, itu adalah dari Tuhan. Amin. Ya. Keputusan untuk kita khawatir itu di tangan kita sendiri. Ketika kita boleh alami pertolongan dari Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Berikut saudara, ya, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Saya tulis di sini saudara, dalam doa kita serahkan kekhawatiran kita. Kita mesti punya positif thinking. Kita percaya ketika kita sudah berdoa, saya percaya Tuhan sudah selesaikan. Bangun besok hari, belum alami pertolongan Tuhan, percaya Tuhan sudah tolong saya hari ini. Tuhan pasti bereskan masalah saya hari ini. Belum lagi, tetap berdoa dan percaya hari ini pasti beres masalah saya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, positif kita percaya, kita akan mengalami pertambahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Saudara, tanda salib, tanda plus, tanda tambah. Ya, ketika kita punya positif thinking, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan tambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Luar biasa ya. Saya mau tutup dengan kata Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ya. Pasal 6 ayat 34. Dia bilang begini, hal kekhawatiran. Sudah ingat pasti Bapak Ibu ya. Matius pasal 6 ayat 34. Carilah dahulu ya. Ayat 33 mungkin ya. Ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat di atasnya dia bilang apa? Semua yang dikhawatirkan orang itu dicari sama semua bangsa-bangsa, dipikirkan oleh orang mau ya, Tuhan akan tambahkan dalam kehidupanmu kalau kita cari dahulu kerajaan Allah. Jemaat Tuhan, saya baca surat pembicaraan dari seorang hamba Tuhan ya. Saya harap mudah-mudahan jemaat di tempat ini tidak demikian ya. Ketika mulai pandemi saudara ya, kita mulai dengan cara ibadah online. Pertama orang mengikut terus ya. Saya lihat statusnya orang hari Minggu duduk sekeluarga saudara, di videoin, dia fotoin, pakai televisi besar, mereka nonton ibadah. Minggu pertama semangat, keluarga penuh. Minggu kedua masih. Ketika bulan kedua tinggal suami istri. Bulan ketiga tinggal televisinya. Bulan keempat sudah nggak ada tayangan. Saya berharap jemaat Tuhan yang tidak ikut ibadah bersama dengan kita di rumah, yang ada di rumah, tetap saudara ibadahlah ya. Saya tidak tahu, saya rindu saudara ya, dalam kondisi saat-saat seperti ini tetap ada dalam doa, supaya engkau tidak mengalami kekhawatiran. Sebisa-bisanya saya himbau kepada jemaat Tuhan, sebulan sekalilah datang ibadah ya. Ada orang nggak boleh ibadah ya, tapi kesana kemari bisa ya. Kenapa? Kita waktu ibadah sudah didiskon. Saya sudah pernah share ya, di grup gereja. Kita cuma ibadah 1,5 jam. Saudara pulang dan mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara di rumah tetap setia nonton ya, ibadah online. Puji Tuhan, syukur saudara tetap ada dalam satu ikatan ya, di dalam Tuhan. Karena ketika kita di luar Tuhan, kekhawatiran itu akan semakin menjadi-jadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, kekhawatiran itu akan lenyap, akan tidak ada dalam kehidupan kita. Dan saya percaya jemaat GPD Taman Rahayu ada dalam Tuhan. Tetap ya, walaupun di rumah menunggu menanti jam 5 sore untuk menonton ibadah ya secara online yang ada. Karena ketika kita beribadah, kita boleh mengalami janji Tuhan yang terjadi dan berlaku dalam kehidupan kita. Dunia menawarkan hal-hal yang membuat kita hilang. Ya, Ibu Gembala kemarin beritahu kepada saya, dia nonton pembincangan hamba Tuhan.
nanti tahun akan yang akan datang nggak tahu tahun berapa. Oh, ini pendeta hamba Tuhan bilang, ya, orang nggak akan jadi hamba Tuhan, tidak akan jadi pendeta. Nah, pendeta diganti dengan apa? Dengan robot. Online, orang tinggal nonton aja di mana sempat nonton aja. Gereja akan apa? Yang sepi. Ya. Apalagi pandemi begini, susah nggak bisa. Ya. Saya selalu bilang Bapak Ibu Saudara, kita Ibu Gembala selalu posting beritahu jemaat yang sakit jangan datang, yang sehat jasmani terlebih rohani mari ibadah. Kalau engkau punya keadaan tubuh baik, mari ditambah rohanimu positif, percaya, ya baik, ikuti protokol kesehatan, Tuhan pasti tolong, pasti jaga, ya. Apalagi ya, saya mau bilang sampai Bu Gembala, sekali kita ibadah di shop, jadi ketahuan bangkunya juga, ya kita jarak-jarak nih ada. Tetap dalam doamu, serahkan kekhawatiranmu dan alami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil dalam doa. Kekhawatiranmu pasti ditolong oleh Tuhan. Kekhawatiranmu pasti diangkat oleh Tuhan. Serahkanlah semua kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Percaya apa yang menjadi kekhawatiranmu, engkau berdoa, engkau melihat mujizat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kita pakai berdiri. Dari Bu Gembala siapkan lagu untuk kita boleh akan pujian. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Haleluya. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapannya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kekhawatiranmu saja, bawa itu dalam doa. Bawa itu di dalam doamu kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus yang sanggup menyelesaikan, membereskan masalahmu. Bawa apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi kerinduanmu kepada Tuhan di dalam doamu. Dan lihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupanmu. Tidak ada yang mustahil ketika kita berdoa kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Pertolongan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita semua. Kekhawatiran kita akan diubah
dengan satu sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Karena di dalam doa kita bisa berdiri teguh, kita bisa mengalami kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Saya undang Ibu Hana yang akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah baca. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah kami yang baik, Allah kami yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati melalui firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, sungguh Tuhan, kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sanggup, Engkau yang selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Setiap hari kami selalu dihantui oleh kekhawatiran, melihat keadaan dunia ini yang semakin bertambah jahat. Tapi kami mau datang kepadamu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kau tahu persis apa yang kami butuhkan. Kau tahu persis apa masa depan kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati rumah tangganya, pelayanannya, apapun yang sedang mereka gumulkan, bahkan tolong Tuhan dan buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kau sudah menguatkan kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita bawa persembahan kita yang kedua. Jangan kamu khawatir. Si Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara yang pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Tanggal, saya lupa, September hari Minggu 2, tanggal 5 ya, 5 September kalau salah. 5 September 2020 ibadah akan disertai dengan perjamuan Tuhan. Ya, saya harap ya, sekali lagi jemaat Tuhan yang sehat, ya,
punya pikiran positif, percaya kepada Tuhan, ya, dengan disertai menjaga protokol kesehatan, ya, bisa datang ibadah, ya, bisa datang ibadah sebulan sekali, saudara. Kita ikuti perjamuan Tuhan, ya. Saya harap bisa Bapak Ibu Saudara, ya, sekali dalam sebulan sudah bisa datang ibadah dan alami pertolongan Tuhan dan mengikuti bersama-sama, ya, dalam ibadah perjamuan Tuhan, ya. Kalau tidak salah ya, 5 September tanggal 2 itu hari Rabu, Rabu, 3 Kamis, 4 Jumat, 6. Coba Ibu Lulu boleh nggak itu kalendernya di situ? Buka sebelah. Tanggal 6 ya, 6 September, ya. Pemimpin pujiannya Ibu Hana, ya, akan disertai dengan perjamuan Tuhan. Sekali lagi saya himbau jemaat yang sehat, yang baik keadaannya, ya, punya positif, percaya kepada Tuhan, positif, ya, datang ibadah, ya, sebulan sekali, ya, sertai dengan ibadah perjamuan Tuhan, ya, kita bersama-sama sekali sebulan, ya, bisa datang ibadah, ya. Puji Tuhan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan berkati jemaat juga yang ada, yang di rumah juga tetap jaga kesehatan, jaga iman saudara, tetap percaya Tuhan sanggup menolong bagi kita semua, ya. Ikuti protokol kesehatan, ya, walaupun ketemu dengan siapapun tetap, ya, percaya. Kita sudah berdoa, serahkan semua kepada Tuhan. Mari sebelum kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Besar anugerah-Mu melimpah dalam hidup. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah di penghujung ibadah ini, Tuhan sudah tolong ibadah kami. Kami percaya semua sudah diberkati oleh Tuhan. Yang melayani diberkati oleh Tuhan. Kami percaya juga jemaat Tuhan yang di rumah diberkati juga dengan Tuhan dalam ibadah online yang ada. Doa dan kerinduan kami sebagai hamba-Mu Tuhan, berdoa supaya jemaat dalam keadaan sehat jasmani, terlebih rohani mereka, biarlah mereka bisa datang ibadah bersama Tuhan dalam ibadah perjamuan Tuhan tanggal 6 September 2020, bersama-sama menikmati kebaikan, bersama-sama bersekutu kepada Tuhan dan mengalami berkat dan pertolongan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sertai perjalanan jemaat Tuhan yang akan melanjutkan aktivitas, kegiatan, usaha kehidupan mereka. Tuhan sertai, Tuhan pelihara, Tuhan tolong. Yang saya memelihara kami dengan keadaan kondisi yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat gubernur kami yang sudah mengikuti vaksin kemarin Tuhan, hari Jumat. Tuhan berkati kondisinya, kesehatannya Tuhan. Berganti vaksin yang sedang diuji coba ini agar bisa dibagi kepada semua orang baik, dan sehingga Indonesia ini boleh terbebas dari pandemi COVID-19 dengan pertolongan kasih Tuhan juga. Berkati presiden kami, berkati bersama para menteri-menteri yang ada dalam membawa semuanya untuk menuju hal yang lebih baik lagi. Berkati dokter, perawat yang ada, tentara, polisi yang ada, agar kasih sukacita Allah mereka boleh memelihara hal yang indah dalam kehidupan mereka, merawat dengan kasih daripada Tuhan dan memberkati keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, tolong damai sejahtera sukacita Allah melimpah-limpah dalam kehidupan kami semua. Pemilihan RW juga kami percaya siapapun yang akan
menjabat ketua RW di Rahayu 3 ini Tuhan berkati, pakai untuk bawa perumahan Taman Rahayu 3 ini Tuhan menjadi hal yang luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Menolong anak-anak kami yang sedang belajar dalam online yang ada, walaupun tidak bertatap muka, tapi Tuhan tetap berkati anak-anak kami dengan kepintaran, kepandaian, kebutuhan, keperluan mereka. Kami percaya Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah adakan semuanya. Terpujilah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang Tuhan, serta pimpinan dan pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai menolong dalam kehidupan kita hari lepas hari, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pulanglah dan bawalah segala berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Yesus memberkati.